The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder. Inggris diguncang unjuk rasa dan kerusuhan terbesar dalam 13 tahun terakhir. Kerusuhan itu imbas tragedi penikaman massal di Southport, Merseyside pada Senin 29 Juli 2024. Ada 3 korban dalam penikaman tersebut. Mereka semua perempuan dan masih anak-anak. Sementara 10 orang lainnya luka-luka. Jika ditelisik lebih lanjut, sebenarnya kerusuhan ini terjadi bukan murni karena insiden penikamannya saja, melainkan juga disulut oleh informasi palsu atau hoax. Informasi palsu itu dikaitkan dengan sentimen anti-imigran dan Islamofobia. Narasi ini lantas menjadi api yang kemudian dimanfaatkan kelompok sayap kanan untuk melakukan kerusuhan hingga menargetkan masjid-masjid di Inggris. Lantas seperti apa kronologi kasus ini? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, peristiwa ini bermula pada Senin 29 Juli 2024 di sebuah sekolah tari Hard Space di Southport, Merseyside, Inggris. Kala itu sekolah tari tersebut tengah menggelar acara bertema Taylor Swift. Anak-anak tentunya tak ketinggalan mengikuti acara tersebut. Pada awalnya acara berjalan lancar, hingga kemudian pada pukul 11:45 waktu setempat, ada seseorang tak dikenal yang datang dengan menggunakan taksi. Sambil membawa pisau, remaja yang diketahui berjenis kelamin laki-laki bernama Alex Rudakubana tiba-tiba melakukan penyerangan secara acak terhadap orang dewasa dan anak-anak yang sedang ada di sana. Kondisi kala itu pun kacau. Beruntung tak lama setelah itu, petugas polisi pun datang ke lokasi. Mereka langsung melumpuhkan penyerang tersebut saat itu juga. Meski penyerang pada akhirnya ditangkap, sayangnya 2 anak-anak dilaporkan tewas di tempat. Mereka adalah Bebe King 6 tahun dan Elsie Dot Stancombe 7 tahun. Belum berhenti sampai di situ, pada hari berikutnya kepolisian Merseyside mengonfirmasi seorang anak ketiga telah meninggal dunia, yang tak lain Alice Dasilva Agular berusia 9 tahun. Sementara itu 5 dari 10 korban luka dalam kondisi kritis. Tak butuh waktu lama aksi penyerangan ini terdengar ke seluruh penjuru Inggris. Selasa 30 Juli 2024, demo pertama berlangsung di wilayah Southport yang kemudian meluas ke wilayah lainnya. Seperti yang disinggung di awal tadi, demo ini terjadi bukan murni karena insiden penikamannya saja, melainkan lebih kepada sentimen anti-imigran dan Islamofobia yang mengiringinya. Ya, tak lama setelah insiden penyerangan itu terjadi, beredar kabar yang menyebutkan bahwa pelaku merupakan imigran beragama Islam yang datang ke Inggris dengan perahu. Sebagian lain juga menyebarkan bahwa aksi pelaku merupakan terorisme. Pesan inilah yang kemudian menjadi api munculnya demonstrasi. Sebab banyak orang yang percaya dengan kabar tersebut, khususnya kelompok sayap kanan yang anti dengan imigran dan Islam ekstremis Inggris. Tanya di Southport, gerakan protes lantas menyebar ke wilayah-wilayah lain. Mulai dari London, Manchester, Rotterdam, Middlesbrough, Liverpool, Bolton, hingga Irlandia Utara dengan lebih dari 130 orang ditangkap di seluruh negeri sejauh ini. Para pendukung sayap kanan dan neonazi juga dikabarkan melakukan penyerangan ke masjid-masjid. Bahkan 2 masjid, yaitu di Southport dan Liverpool, dibakar. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga telah buka suara yang mengecam aksi kerusuhan ini dan bersumpah akan menangkap pihak-pihak yang mendalangi aksi kerusuhan ini. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand,
charges will follow and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. This is not protest. It is organised, violent thuggery, and it has no place on our streets or online. Adalah Alex Muganwa Rudakubana, sosok penyerang tersebut. Ia merupakan remaja kelahiran Cardiff, Wales, Inggris pada Juli 2006 dan bukan merupakan seorang muslim. Rudakubana dibesarkan oleh keluarga asal Rwanda yang beragama Kristen. Menurut penuturan tetangga, Rudakubana merupakan sosok remaja yang kurang bergaul dan jarang keluar rumah. Namun para tetangga menyebut bahwa Rudakubana adalah anak yang gemar bernyanyi. Kemampuan bernyanyi Rudakubana bahkan cukup diakui di wilayah setempat. Meski identitas telah diungkap, namun polisi sejauh ini belum mengungkap motif dari aksinya tersebut. Kini polisi terus memburu siapa provokator di balik aksi ini. Namun sejauh ini polisi sudah memiliki sejumlah nama yang diyakini provokator unjuk rasa ini. Mulai dari pemimpin English Defence League bernama Stephen Yaxley Lennon atau Tommy Robinson, hingga Nigel Farage yang merupakan tokoh penentang adanya imigran di Inggris. Berkaca dari kasus ini, kita tentunya harus menyaring informasi apapun yang kita terima. Selain itu, juga jangan mudah percaya dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya.